Halo Sobat Cetekia sekalian, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di sesi weekly market update ya. Kita seperti biasa untuk di awal Juni ini ada beberapa hal yang saya pikir kita perlu perhatikan ya terkait dengan beberapa instrumen investasi dan beberapa dinamika ekonomi serta politik yang bisa mempengaruhi pergerakan nilai dari instrumen-instrumen tersebut. Jadi ini berbeda ya, agak berbeda dengan eh, sesi sebelumnya karena saya pikir sesi sebelumnya terlalu panjang ya. Jadi di sini saya sekarang mencoba untuk membatasi setiap weekly market update setidaknya 10 menit kurang ya. Jadi ini adalah market update untuk berita-berita yang ada di tanggal 27 Mei sampai dengan 2 Juni 2024. Untuk yang pertama mungkin yang paling membuat heboh ya selama 1 minggu terakhir ini adalah terkait dengan skandal dari Antam ya, karena ini Kejagung ya itu menyebutkan ada 109 ton produk emas logam mulia yang dianggap berkaitan dengan penggunaan merek LM Antam secara tidak resmi. Jadi di sini yang sering saya perhatikan ya di lini masa saya ya di Facebook, di Twitter itu seringkali adalah eh, banyak netizen ya atau banyak teman-teman investor yang tanda kutip itu generasi tua itu salah paham ya bahwa sebenarnya yang palsu itu bukan emasnya ya. Jadi emasnya itu sepertinya memang masih murni kadarnya 99,99 karena dari Antam sendiri sudah mengeluarkan pernyataan ya. Tetapi mungkin yang jadi masalah di sini itu adalah bahwa emasnya itu sendiri ya itu bukan berasal dari Antam, tetapi emas yang bukan berasal dari Antam itu masuk ke lini produksinya dan kemudian di stempel dengan LM Antamnya atau bahkan sertifikatnya asli. Jadi sertifikatnya sendiri asli, tetapi emasnya itu tidak asli benar-benar dari Antam 100% dari hulu ke hilir begitu. Ya, dan ini terjadinya itu dalam kurun waktu 11 tahun ya, dari tahun 2010 sampai dengan 2021. Jadi istilahnya ibarat kata tuh karena emasnya sendiri itu bukan berasal dari lini produk hulu dan hilirnya Antam, ya jadi itu merugikan Antam ya karena kan di sini kan berarti yang keluar itu kan keluar sertifikatnya yang keluar, tetapi bahan bakunya HPP-nya sendiri itu malah istilah itu tidak terrealisasi menjadi sebuah penjualan gitu. Jadi itu merugikan Antam secara keuangan dan juga secara trademark, dan itu juga merugikan kita juga sih ya. Ya dalam artian ya meskipun emasnya murni, tapi kan yang membuat kita beli emas Antam itu kan sebenarnya karena kita percaya pada brand equity-nya kan, logam mulia Antam itu. Jadi jujur ini saya masih tidak tahu nanti dampaknya gimana terhadap pergerakan saham Antam ya. Apakah ini menjadi apa indikasi negatif untuk sentimen negatif secara jangka pendek untuk sahamnya Antam, atau tidak berpengaruh karena ini kan sudah sejak 2010 dan 2021. Jadi laba atau rugi yang sudah terrealisasi itu bisa dianggap sebagai price in dari harga Antam yang berfluktuasi selama ini. Kita tidak tahu nanti reaksi pasar seperti apa. Cuma kalau saya melihat karena ini sudah sejak awal-awal ini ya, awal-awal awal-awal akhir bulan kemarin, ya jadinya saya pikir ini sudah price in sepertinya. Terus kemudian ini juga yang satu yang banyak diperbincangkan di grup investor ya, karena ini ormas kok bisa dapat jatah tambang ya. Jadi pemerintah itu memberikan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK ya. Jadi kalau ada yang belum tahu, kalau pertambangan terutama kayak batu bara itu, jadi ada IUP ya, dan itu yang paling tinggi, termasuk punya PTBA, ITMG itu yang punya itu. Dan yang paling kecil itu adalah izin usaha pertambangan khusus. Ya, ini ditandatangani juga 30 Mei kemarin ya. Jadi ini perbincangannya karena kok apakah ormas keagamaan seperti itu tuh punya kompetensi untuk mengelola tambang-tambang khusus. Dan kalaupun dikasih tambang pun, karena ini disebut sebagai izin usaha pertambangan khusus, itu kemungkinan besar ya mungkin ada semacam deal-dealan dalam artian yang penting dikasih aja gitu, dikasih aja izin tambang, dikasih tambang, tapi tambangnya sendiri mungkin tipe tambang yang apa namanya tidak terlalu produktif. Ya, seperti itu. Siapa tahu mungkin seperti itu. Nah, cuma yang mau saya tekankan di sini ya, kalau saya lihat dari PP-nya, peraturan pemerintahnya, IUPK ini terutama yang untuk kepemilikan saham ormas keagamaan pada badan usaha, ini ternyata tidak dapat dipindah tangankan dan atau dialihkan tanpa persetujuan menteri. Nah, menteri yang dimaksud itu menteri apa? Nah, kalau saya baca lagi itu Menteri SDM. Berarti di sini kan ada kemungkinan ada ini loh ya, ada semacam celah ini ya. Jadi istilahnya
tidak dapat dipindah tangan. Kalau mau dipindah tangankan atau dialihkan dengan apa namanya dengan mudah ya ada kemungkinan bisa pakai amplop atau di bawah tangan ya, tergantung apakah nanti menterinya itu punya hubungan khusus dengan ormas tertentu apa tidak. Seperti itu. Ya, ini patut kita ini ya perhatikan juga, patut kita pantau ya. Saya pikir sebenarnya nggak ada ini sih pengaruh negatifnya terhadap semacam PTMG, Adaro atau ITMG ya, karena terutama PTBA ya, karena PTBA sendiri untuk cadangan batu baranya sekarang ini kan sudah sampai 100 tahun kan masih ada gitu. Ya, makanya karena cadangan batu baranya masih sampai 100 tahun lagi ya, makanya mereka menaikkan tingkat produksinya ya. Seperti itu. Jadi saya pikir sih enggak ada masalah khusus ya. Kalau kita ngomongin tentang nanti saham ini gimana, Pak? Apakah ini sentimen negatif? Saya pikir enggak gitu. Cuma ini sentimen negatif buat pemerintahan kita ya, istilahnya gitu. Kok harus gitu loh. Kok mereka yang dapat gitu. Katanya sih karena udah berjasa sejak zaman perjuangan kemerdekaan gitu loh. Tapi kan ya berjasa apa enggaknya kan tergantung punya kompetensi apa tidak gitu loh. Ya, karena ini kan sumber daya alam yang harus dikuasai negara kan harusnya gitu loh. Harusnya kan dikelola dengan kompeten gitu. Ya, terus juga ini ada juga organisasi kemasyarakatan itu juga harus menjadi pemegang saham mayoritas atau menjadi pengendali. Nah, mungkin kalau kaitannya dengan tambang ya, misal tambang batu bara atau tambang nikel atau tambang tembaga yang selama ini ada lumayan banyak di Indonesia. Kemungkinan kalau dikasih ke ormas itu mungkin ormasnya nanti dapat uangnya ya dari dividen ya, karena kan literally kan orang kalau punya usaha tambang itu opsinya ada dua gitu loh, karena dia nggak bisa minjem dari bank, maka dia harus punya pendanaan. Pendanaan biasanya dari obligasi. Tapi kalau dia nggak mau ngeluarin obligasi, dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari ngontraknya siapa? Lah di Indonesia ada dua pemain besar, United Tractors dan Hexa. United Tractors itu punya perusahaan namanya Pama. Nah, jadi istilahnya ya ini malah kalau dibilang ini sentimen positif buat emiten apa ya? Kalau saya pikir ya antara UNTR, United Tractors atau Hexa itu. Ya, yang lebih banyak pendapatannya masih dari penjualan dan persewaan jasa Altbred untuk pertambangan seperti itu. Untuk Tapera sendiri ini ya sebenarnya ini sudah sejak minggu lalu ini kontroversinya. Cuma yang perlu kita tunggu di sini adalah apakah minggu ini ya minggu ini itu beneran kalangan buruh itu akan demo ya demo di eh, ibu kota ya ibu kota bukan ibu kota sih demo di Jakarta kebanyakan ya untuk apa memprotes telak Tapera. Saya nggak akan ngomong panjang lebar terkait ini karena saya sudah bikin satu video 2 SKS ya untuk pembelajaran Tapera di video lain. Silakan dilihat saja ya sobat ceria sekalian. Nah, ini sebenarnya juga masih dihubungkan dengan Tapera ya, terutama terkait dengan saran yang saya sampaikan di video 2 SKS kemarin ya, yaitu bahwa daripada ngurusin Tapera-Tapera itu mending diurusi mafia-mafia tanah itu aja gitu loh. RUU pertanahan ditegesin ya, disempurnakan, disahkan, mafia tanah dihabisin gitu loh. Nah, di sini contohnya nih ya, ada artis ya, Nirina Zubir ini kan menang atas mafia tanah ya. Dan itu mengerikan loh, karena ternyata tuh mafia tanah itu datangnya malah dari pembantunya sendiri. Jadi pembantunya itu, pembantu orang tuanya, ibunya itu mengambil alih aset tanah milik ibunya gitu loh. Jadi lucu gitu loh. Pembantu pun bisa berkhianat gitu loh. Jadi jangan dipikir orang desa itu goblok, enggak. Orang desa tuh mungkin kelihatan goblok, tapi sebenarnya kalau ngomongin setan-setanan ya banyak setannya juga gitu loh. Ya ini ya jangan pernah meremehkan orang kota atau orang desa sekalipun ya. Semua bisa berbuat jahat ya. Termasuk kalau ternyata hubungannya dengan tanah dan mafia tanah gitu ya. Nah paling enggak gini lah ya. Untuk sekarang ini kita bisa tahu ya. Dalam artian kalau kamu punya caranya, punya tim untuk bisa menghajar mafia tanah dan kamu mau berjuang ya secara fisik, secara mental, secara material juga kamu tuh bisa ya mendapatkan aset tanah kembali dari oknum mafia tanah ya. Bahkan istilahnya yang apa yang terlibat itu juga kena vonis 13 tahun penjara, denda masing-masing 1 miliar dan notarisnya pun yang berkomplot juga kena gitu loh. Ya, jadi eh selamatlah ya untuk Mbak Dirna Zubir ya. Eh, dan juga untuk misalnya ada sobat cendekia yang sedang ada konflik dengan mafia tanah atau bagaimana, saya doakan semoga cepat selesai dan semoga menang ya hasil akhirnya seperti itu. Oke, untuk ini ya ada berita baru lagi yang saya pikir ini cukup mengkhawatirkan karena penjualan hewan kurbannya anjlok ya. Kalau kalau dari datanya sendiri dilihat bahwa penjualan hewan kurbannya jelang Idul Adha itu turun drastis ya.
Jadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu year on year itu penjualan hewan kurban turun sampai 50% ini. Ini ngeri sih ini ya. Ya terjual sih terjual gitu loh ya. Tapi turun sampai 50%. Dan ini kalau ditanya ya, kalau di luar tawannya tanya itu katanya faktor ekonomi sih. Ya, cuma kalau ini datanya sendiri datang dari Sumatera ya. Jadi kalau selatan Sumatera terutama Jambi ya itu berdekatan dengan tahun ajaran baru. Ya mungkin kan banyak orang tua yang lebih mementingkan ini ya persiapan uang untuk anaknya masuk SD, SMP, SMA, kuliah ya. Atau juga kalaupun misalnya yang terkait dengan naik kelas juga pasti ada beberapa kebutuhan seperti LKS atau bako paket gitu. Mereka lebih mementingkan itu daripada beli kurban ya, paling kurbannya diganti yang lebih murah mungkin gitu ya. Terus juga ada ini ya kalau di Sumatera berarti terkait dengan buah sawit dan batu bara ya. Jadi trek buah sawit sekarang murah ya, harganya kan lagi murah-murah banget itu. Terus kemudian aktos batu bara juga dihentikan ya di Jambi waktu itu sehingga orang-orang yang menggantungkan ya pendapatannya dari situ tuh agak terganggu ya. Terus kemudian ini ya, ini sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu oleh orang yang pengennya saya bahas saham ya. Jadi ini kebetulan kan di minggu ini itu sell in May ya, sell in May itu selesai. Dalam artian setelah ini kan sudah bulan Juni ya. Dan buat orang-orang yang penganut sell in May and go away until September itu ya, ini tanda kutip merupakan berita bagus. Tapi benar nggak sih ini bakal terjadi ya? Karena seenggaknya pada seminggu terakhir ini itu masih ini ya didominasi oleh penjualan asing ya. Kemarin juga bahkan BRI, Mandiri, BCA dan Astra itu kan paling gede itu, paling gede penjualan sampai berapa T itu ya asing jualan gitu ya. Tapi potensi IHSG pekan depan atau dalam artian dari tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Mei itu 9 Mei bakal gimana? Ya, kalau menurut ini ya, ini sebenarnya saya ambil dari analisanya BCA Sekuritas bahwa ada potensi IHSG di minggu depan itu ada di area 6860 sampai 6908 ya, atau bisa dibilang cenderung melemah tapi sideways ya. Cuma karena ini saya rekamannya pada hari Senin, ya hari Senin sampai dengan sesi pertama IHSG dibuka, ini saya melihat ada uang masuk ya, uang masuk gede banget ke emiten Bank BRI sama Bank BNI nih. Ya naiknya udah sampai 3%-an. Nah ini saya pikir mungkin jangan-jangan sell in May udah selesai gitu ya, atau mungkin ya naik-naik dikit tapi nggak sampai nembus 5.000 lah. Paling nggak sebelum The Fed itu sendiri memutuskan untuk menurunkan suku bunganya. Tapi suku bunganya sendiri bisa turun kalau data inflasi dan indikator ekonominya kan mendukung untuk potensi pengambilan keputusan suku bunga acuannya The Fed gitu. Jadi intinya menurut saya dan menurut analis BCA Securities sebenarnya sama juga sih, bahwa intinya kita jangan optimis-optimis banget lah ya, paling enggak sampai dengan sem- awal semester 2 nanti sekitar bulan Juli. Ya, seperti yang sudah saya bilang bulan April kemarin ya di video terkait dengan bank-bank kenapa pada turun itu, orang-orang pada mikir, oh lah ini paling sampai bulan Mei aja. Kalau saya tetap mikirnya adalah meskipun penurunannya sampai dengan bulan Mei, tapi mungkin sideways-nya itu sendiri atau bahkan seperti BRI pun nggak bisa nembus 5.000 itu sampai dengan pertengahan tahun ya, masih wait and see semua ya. Oke, untuk kalau kita bicara The Fed ya berarti kita ngomongin tentang ekonomi US ya. Kalau sekarang gimana nih update-nya nih? Kalau saya lihat ya di beritanya kemarin ya, di akhir bulan kemarin itu PDB-nya Amerika tumbuh 1,3%. Nah, ini sendiri lebih ini ya, lebih jelek daripada perkiraan konsensus pasar karena konsensus pasar tuh ngomongnya bahwa PDB Amerika untuk bulan Mei itu tumbuhnya 1,6% year on year ya. Nah, itu sendiri dilatar belakangi oleh belanja personalnya tumbuh cuma 2%. Padahal perkiraannya sendiri pertumbuhannya 2,5%. Jadi ya yang harus kita perhatikan sini ya namanya tingkat suku bunga tinggi, berkurangnya tabungan era pandemi dan pertumbuhan pendapatan yang lebih lambat itu yang menjadi penyebab ya kenapa kok PDB-nya bisa tumbuhnya itu di bawah perkiraan ya seperti itu. Jadi intinya meskipun PDB-nya sendiri itu melemah, tetapi kalau kita lihat penjualan final kepada pembeli domestik swasta itu naik 2,8% ya dibandingkan dengan peningkatan 3,1 awalnya dilaporkan. Jadi menurut saya selama pembeli domestik swastanya itu juga masih bagus ya, itu paling nggak ini masih bisa
ini ya kita meyakini bahwa permintaan masih kuat meskipun angka PDB utama terlihat lemah. Jadi ini gimana nih nanti? Apa kita bakal higher for longer ya? Sampai kapan gitu? Ya, karena di sini kalau kita lihat juga ya inflasi PCE ya itu tetap sebesar 2,7% kalau di Amerika ya. Padahal kan kita tahu targetnya The Fed itu kan ya kalau menaikkan suku bunga kan targetnya adalah indeks inflasinya ya itu harus di bawah 2% gitu. Padahal tingkat inflasi inti aja masih 2,8%. Jadi kita kalau mau berharap apa ada sentimen negatif buat pasar modal kita, pasar obligasi kita itu masih susah. Makanya saya selalu ngomong jangan ada hawa-hawa positif, jangan ada hawa-hawa apa istilahnya kayak hype-hype yang terlalu dibuat-buat ya sampai dengan pertengahan tahun ini ya karena event saya lihat di Fed Watch pun ya untuk beberapa apa di dalam internal member di The Fed sendiri sama beberapa ekonom sendiri konsensusnya penurunan suku bunga di Amerika pun akhirnya sepertinya hanya satu kali aja tahun ini dan itu kemungkinan paling besar masih di bulan September. Jadi tolong dijaga ya optimismenya ya. Jadi optimis boleh tapi jangan apa kebablasan ya. Kalaupun hari ini ya misalnya empat empat bank besar kita itu harga sahamnya naik lagi, rebound lagi, jangan keburu FOMO dulu ya. Kalau mau masuk silakan, tapi jangan terlalu all in ya, karena sentimen positif kita masih dikit banget ya. Oke, jadi ini pun ada pernyataan bahwa para penentu suku bunga AS berada pada jalur yang tepat untuk menurunkan suku bunga menjelang pemilihan presiden AS pada November ya. Jadi memang kalau apa namanya ada sebuah kebiasaan ya kalau kalau orang memperhatikan dari sejak beberapa periode kepresidenan tahun tahun kemarin bahwa menurunkan suku bunga ya itu merupakan satu kebijakan yang tanda kutip itu menguntungkan petahana. Kalau dalam hari ini kan Biden ya. Biden sendiri kan sekarang kan salah satu lawan terberatnya kan Trump ya. Nah, dilalah ya kebetulan Trumpnya sendiri kena ini ya kena kasus dan dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan. Tapi kan pemerintah petahana kan pengennya juga terpilih lagi kan. Nah, biasanya salah satu senjatanya kalau di Amerika itu menurunkan suku bunga gitu loh. Jadi anggap aja mungkin penurunan suku bunga ini entah The Fed-nya memang mengatakan bahwa oke dah 2%-an kok yuk kita turunkan atau mungkin itu sedikit ada kong kali kong sama petahananya ya, entah yang Demokrat atau Republik gitu. Tapi intinya itu cukup menguntungkan lah. Paling enggak semester 2 ke depan ya itu merupakan satu sentimen positif buat kita juga gitu. Oke, terus yang ini ya, mungkin yang terakhir nih ya. Jadi kalau ngomongin Amerika, kita juga nggak boleh lupa ngomongin Cina ya. Karena Cina sendiri terutama buat kalian ya yang pegang apa emiten-emiten saham yang terkait dengan ekspor-ekspor ya ke Cina ya, termasuk batu bara juga ya. Karena ITMG, Adaro, dan PTBA pun itu termasuk tiga emiten batu bara terbesar yang menjadikan Cina sebagai salah satu tujuan ekspornya ya entah itu batu bara termal ya ataupun batu bara kokas ya seperti punyanya Adaro Mineral juga itu kan batu bara kokas itu. Jadi intinya kalau cintanya bertumbuh, energinya dibutuhkan makin gede ya. Entah itu energi untuk menjadi pembangkit listrik tenaga uap ataupun energi untuk metalurgi ya, metalurgi bajanya seperti itu. Nah, di sini diproyeksikan tetap tangguh di 5% ya, walaupun ada kemungkinan melambat ke 4,5%. Itu. Jadi, tapi paling enggak itu meskipun proyeksinya kayaknya sedikit negatif seperti ini, kalau kita telusuri ya di beritanya, itu sebenarnya ada sebuah perbaikan ya, karena kan tahun kemarin ya itu kan Cina kan sentimen negatifnya banyak banget ya, terutama kegagalannya dalam apa minimalisir dampak pandemi COVID terhadap perekonomiannya ya artinya lebih jelek lah daripada kita dalam respon COVID itu termasuk juga krisis perumahan ya karena kan eh, Evergrande ya masih ingat ya Evergrande itu kan yang bikin heboh tahun lalu ya tahun 2023 dan itu bikin Cina itu kayak seperti naga yang sakit ya. Nah, itu tapi paling enggak katanya dalam laporannya itu pemerintah sana sudah merespon dengan baik ya sehingga krisis utangnya yang berkepanjangan itu paling enggak bisa diredam dan kalau tahun lalu belanja konsumen dan deflasi yang terus-menerus juga tantangan yang tahun lalu. Cuma kalau di tahun ini sepertinya sudah mulai bisa bertumbuh. Ya, jadi ya selamat lah ya
untuk yang sudah sabar ya, sabar di emiten batu bara yang ekspornya ke Cina terus ya. Siapa tahu gitu lah ya, siapa tahu apa namanya biaya shippingnya kalau pakai kapal dari Indonesia ke Cina itu lebih murah daripada transportasi keretanya dari gurun ini ya, gurun Gobi ya di dekatnya Mongolia itu sampai ke Guangzhou ya. Itu kan. Jadi ini nih tinggal masalah shippingannya ya, shipping cost-nya lebih berat mana ya, kereta dari padang gurun ke Guangzhou atau dari Indonesia ke Cina ya. Biasanya dari di Shanghai sih biasanya sih. Nah itu, jadi itu mungkin yang apa bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kita akan bertemu lagi di weekly market update berikutnya ya. Jadi bila informasi ini atau komentar ini dirasa bermanfaat, silakan eh, tekan tombol like-nya ya, tinggalkan komentar kalau misalnya masih ada yang mau ditanya-tanyakan terkait dengan beberapa fenomena ini. Dan jangan lupa subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi untuk dapat mengaktifkan ini ya apa pemberitahuan kalau misalnya ada video-video terbaru dari kami ya Cendekia Financial Center. Ada kata terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Saya izin undur diri dulu. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.